Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada di balik air mata seorang aktor di film? Nah, hari ini kita bakal coba bedah dunia akting yang luar biasa ini buat cari tahu jawaban dari pertanyaan yang udah bikin penasaran banyak orang selama ratusan tahun. Coba deh bayangin, Anda lagi nonton film, terus aktor sekelas Meryl Streep atau Dustin Hoffman nangisnya meyakinkan banget, sampai kita ikutan sedih. Nah, di saat itu, kita pasti mikir, itu air mata beneran nggak ya? Apa sih yang sebenarnya lagi mereka rasain di dalam hati? Pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke sebuah perdebatan lama yang dikenal sebagai paradoks aktor. Teori ini pertama kali dicetuskan sama filsuf Prancis abad ke-18, Denis Diderot. Dan isinya, jujur aja agak berlawanan sama logika kita. Diderot ngerangkum idenya dengan kalimat yang tajam banget nih. Maksudnya emosi paling kuat di panggung itu bukan datang dari perasaan tulus, tapi justru dari perhitungan yang dingin, kontrol penuh, dan teknik yang matang. Jadi buat Diderot, akting itu seni ilusi, bukan curhat emosional. Oke, kita dalemin lagi ya. Dilema ini tuh bukan hal baru loh. Ini udah ngebentuk seni peran selama berabad-abad dan memaksa para aktor buat milih mereka mau ada di tim yang mana. Dan dari dulu, perdebatan ini tuh akhirnya melahirkan dua kubu utama, tim keterlibatan melawan tim keterpisahan. Jadi, dua filosofi ini tuh benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, tim keterlibatan bilang kalau mau aktingnya otentik, seorang aktor wajib ngerasain apa yang dirasain karakternya. Tapi di sisi lain, tim keterpisahan percaya aktor itu harusnya kayak teknisi yang objektif, yang cuma nunjukin emosi tanpa perlu ikut merasakannya. Nah, jagoannya tim keterlibatan ini bukan main-main loh. Konstantin Stanislavski yang legendaris. Sistem akting ciptaannya, yang jadi cikal bakal metode akting di Amerika, intinya adalah aktor harus pakai memori emosional pribadinya buat benar-benar menghidupi perannya di atas panggung. Terus di kubu seberangnya, ada Bertolt Brecht, pentolannya tim keterpisahan. Brecht ini percaya kalau teater itu harusnya bikin penonton mikir kritis, bukan cuma ngerasain emosi. Menurut dia, kalau aktornya terlalu tenggelam sama perasaannya, penontonnya jadi nggak bisa mikir jernih lagi. Oke, jadi kita punya dua teori yang berlawanan. Stanislavski lawan Brecht. Udah selesai dong perdebatannya. Tunggu dulu, ternyata belum. Karena ada satu rahasia kecil dari dunia akting sendiri yang bakal mengubah segalanya. Dan inilah dia, kutipan dari sumber kita, buku Acting Emotions, ini seolah-olah meruntuhkan semua perdebatan tadi. Dikatakan bahwa bahkan aktor-aktor paling jago sekalipun mengakui kalau koneksi emosional yang sempurna dengan karakter mereka sebenarnya tidak pernah terjadi pas mereka lagi tampil di depan penonton. Nah, ini kan jadi aneh ya, kalau aktor nggak ngerasain emosi karakternya, terus apa dong yang mereka rasain? Disinilah penelitian ilmiah modern masuk yang dipimpin oleh seorang peneliti bernama Dr. Ellie Konjin. Dia mengajukan sebuah konsep baru yang mengubah permainan, emosi tugas. Jadi, ini dia pertanyaan penting yang coba dijawab oleh penelitian Dr. Konin. Kalau emosi yang kita lihat di panggung itu bukan cerminan langsung dari perasaan si aktor, lalu emosi apa dong yang sebenarnya jadi bahan bakar penampilan luar biasa mereka? Buat cari jawabannya, Dr. Konin bikin sebuah studi yang keren banget. Timnya memantau kondisi fisiologis seorang aktris waktu dia memerankan karakter yang sangat tenang, suka merenung, dan melankolis. Secara teori, detak jantungnya harusnya pelan dan stabil dong kan? Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Bukannya tenang, detak jantung si aktris malah melonjak sampai 180 denyut per menit pas dia lagi monolog yang paling kalem. Biar kebayang ya, 180 denyut per menit itu lebih tinggi dari detak jantung seorang penerjun payung pas mau loncat dari pesawat. Jelas banget, si aktris ini nggak lagi ngerasain sedih yang melankolis, dia lagi ngalamin sesuatu yang sama sekali beda. Dan inilah dia momen pencerahannya. Dr. Konain menamakan fenomena ini emosi tugas. Ini adalah emosi-emosi asli yang nggak ada hubungannya sama cerita si karakter, tapi berhubungan sama tugas berakting itu sendiri. Rasa stres pas tampil, konsentrasi tingkat tinggi, tantangan buat nginget dialog dan gerakan, sampai rasa puas pas berhasil, itulah yang sebenarnya dirasain sama aktor. Konsep emosi tugas ini benar-benar mengubah total cara kita memandang seni peran. Jadi, ini bukan lagi soal merasakan versus tidak merasakan. Jadi, intinya begini, akting itu bukan soal empati yang pasif. Akting itu adalah sebuah tugas psikofisik yang aktif, menantang dan berisiko tinggi, yang akhirnya menghasilkan serangkaian emosinya sendiri yang sangat kuat.
David Chambers dari Yale School of Drama nyimpulin ini dengan analogi yang pas banget. Adrenalin, fokus, dan sensasi berhasil menyelesaikan tantangan berat, pengalaman batin seorang aktor di panggung itu ternyata lebih mirip sama atlet olahraga ekstrim daripada sama orang yang lagi berempati. Nah, kerangka ini ngebantu kita buat ngertiin lapisan-lapisan yang ada dalam sebuah penampilan. Jadi, ada si aktor sebagai pribadi, terus ada aktor pengrajin yang lagi ngerjain tugasnya, lalu ada model batin tentang si karakter, dan terakhir, karakter yang ditampilkan, yang kita tonton. Dan setiap level ini punya jenis emosinya masing-masing. Yang paling penting, emosi tugas yang dialami oleh si aktor pengrajin adalah elemen yang selama ini kita lupakan. Itulah mesin penggerak yang sebenarnya, energi asli yang mendorong ilusi emosi karakter yang kita lihat di panggung. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran di akhir. Mungkin selama ini kita salah kaprah dalam melihat aktor. Mungkin aktor hebat itu lebih mirip seorang atlet elit yang menjalankan tugas sulit dengan presisi di bawah tekanan, daripada seorang terapis yang lagi menggali emosi masa lalunya. Sesuatu yang menarik buat direnungkan pas Anda nonton pertunjukan berikutnya.